Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah patologi di bawah dosen pengampu apoteker Dunianti Esparm MSI akan membawakan materi mengenai pengantar patologi. Yang pertama ada definisi, cabang, anatomi, klinik, dan molekuler. Kemudian yang kedua ada istilah-istilah dasar seperti lesi, lektrosis, degenerasi, dan inflamasi. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman kami Muhammad Alfi. Kemudian materi yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, Dian Anastasia. Kemudian materi yang ketiga akan dibawakan oleh Wiwi. Dan untuk mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, saya persilahkan kepada pemateri yang pertama untuk membawakan materinya. Jelaskan tentang pengantar patologi. Yang dilatar belakangi itu, patologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari penyebab penyakit, etiologi, mekanisme terjadinya penyakit, patogenesis, serta perubahan struktur dan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Ilmu ini menjadi dasar penting dalam dunia kesehatan karena berperan dalam menegakkan diagnosis, menentukan prognosis, serta membantu pemilihan terapi yang tepat. Adapun pengertian patologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari etiologi, patogenesis, serta perubahan morfologis dan fungsional sel, jaringan, dan organ sebagai respon terhadap penyakit. Baiklah, saya akan lanjutkan penyebutan tentang pengantar patologi. Yang pertama itu penyebab penyakit atau etiologi. Yang kedua, mekanisme terjadinya penyakit atau patogenesis. Yang ketiga, perubahan struktur dan fungsi sel, jaringan, dan organ. Yang keempat, dampak penyakit terhadap tubuh manusia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gambar berikut. Furunkel pada etiologinya itu Staphylococcus aureus. Yang kedua, patogenesisnya radang akut. Yang ketiga itu bentuk kelainan klinis dan morfologik atau furunkel. Yang keempat itu komplikasi dan cacat atau biasa disebut septikemia. Dan selanjutnya kanker paru. Yang pertama itu rokok polisiklik hidrokarbon, etiologinya itu, lalu patogenesisnya mutasi gen, lalu bentuk kelainan klinis dan morfologiknya tumor paru. Setelah itu komplikasi dan cacat metastasis. Selanjutnya sirosis, etiologinya itu virus hepatitis B. Patogenesisnya reaksi imun terhadap sel hati yang infeksi virus. Lalu bentuk kelainan klinis dan morfologiknya itu sirosis. Lalu komplikasi dan cacat fungsi hatinya yang di bawah itu gagal hati. Lalu yang terakhir hipertensi. Etiologinya itu tidak ada atau tanda tanya. Lalu patogenesisnya renin atau produksi renin ginjal naik. Bentuk kelainan klinis dan morfologiknya itu tensinya naik. Lalu komplikasi dan cacatnya itu pendarahan otak.
Adapun cabang-cabang patologi terdiri dari 3, yaitu patologi anatomik, kedua patologi klinik, yang ketiga patologi molekuler. Saya akan menjelaskan patologi anatomik. Patologi anatomik mempelajari yang pertama itu perubahan bentuk dan struktur jaringan atau organ. Yang kedua, pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Yang ketiga, digunakan untuk diagnosis penyakit, contoh biopsi dan pemeriksaan jaringan tumor. Patologi anatomik. Patologi anatomik adalah cabang ilmu patologi yang mempelajari perubahan struktur atau morfologi sel, jaringan, dan organ akibat penyakit yang dapat dilihat secara makroskopik atau kasat mata maupun mikroskopik. Adapun tujuan utama patologi adalah yang pertama, menentukan jenis penyakit, yang kedua, menegakkan diagnosis, yang ketiga, menilai derajat keparahan penyakit, membantu menentukan prognosis dan terapi. Adapun ruang lingkup patologi anatomik. Yang pertama, histopatologi. Histopatologi atau pemeriksaan jaringan menggunakan mikroskopik sampel berasal dari biopsi atau operasi. Contohnya yaitu jaringan kanker payudara, hati, paru-paru. Yang kedua itu sitopatologi atau pemeriksaan sel tunggal atau kelompok kecil sel. Contohnya yaitu pap smear atau deteksi kanker serviks. Yang keduanya itu aspirasi jarum halus atau FNAB. Bagian ketiga, patologi bedah. Pemeriksaan jaringan hasil operasi digunakan untuk memastikan diagnosis tumor jinak atau ganas. Dan yang keempat itu autopsi atau patologi forensik dan klinik. Pemeriksaan tubuh setelah kematian, menentukan penyebab kematian, digunakan dalam dunia medis dan hukum. Baik, adapun peran patologi anatomik. Peran patologi anatomik berperan sebagai penting dalam yang pertama, menentukan diagnosis pasti penyakit, yang kedua, menilai stadium kanker, yang ketiga, menentukan keberhasilan terapi, yang keempat, menjadi dasar pengambilan keputusan klinis dokter. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai patologi klinik. Patologi klinik ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang menganalisis sampel biologi seperti darah, urin, jaringan, dan lain-lain untuk mendiagnosis penyakit, memantau perkembangan penyakit, dan membantu menentukan pengobatan dengan interpretasi hasil laboratorium, mencakup bidang seperti hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan imunologi. Adapun beberapa istilah penting dalam patologi klinik ada beberapa seperti lesi, nekrosis, degenerasi, serta inflamasi. Yang pertama ada lesi. Untuk lesi sendiri ini merupakan istilah medis umum untuk menggambarkan area jaringan tubuh yang mengalami kerusakan, perubahan, atau kelainan dari kondisi normalnya. Bisa berupa luka, benjolan, bercak, atau pertumbuhan abnormal yang disebabkan oleh cedera, infeksi, peradangan, atau penyakit yang bersifat jinak atau non-kanker. Kemudian istilah yang kedua ada nekrosis. Nekrosis ini merupakan kematian sel atau jaringan tubuh yang tidak normal dan prematur. Terjadi akibat cedera, infeksi, racun, atau berkurangnya pasokan darah yang disebut iskemia, yang menyebabkan sel rusak dan mati secara tidak teratur. Kemudian demikian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu degenerasi. Degenerasi adalah perubahan sel akibat gangguan metabolisme yang bersifat sementara atau reversibel, dan sel masih dapat kembali normal. Adapun contoh dari degenerasi adalah degenerasi lemak dan degenerasi hidrofik.
Selanjutnya yaitu inflamasi atau peradangan. Inflamasi atau peradangan adalah respon tubuh terhadap cedera atau infeksi yang bertujuan untuk melindungi jaringan. Tanda-tanda inflamasi yaitu merah, panas, bengkak, nyeri, dan gangguan fungsi. Adapun kesimpulan dari materi kami mengenai patologi, yaitu di sini patologi mempelajari penyakit dan perubahan dalam tubuh yang terdiri dari patologi anatomik, klinis, dan molekuler, serta istilah dasar penting untuk memahami proses penyakit. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.